Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata P3 dan PAN condong usung Ganjar Erick Thohir, Golkar terbuka. Ada apa? Inilah yang kemudian Hasto panik begitu kan, Hasto ketakutan dan kebakaran jenggot terkait dengan Ganjar mau diduetkan dengan Erick Thohir oleh PAN dan P3. Secara politik, secara etika PAN dan P3 tidak punya etika begitu dalam dunia politik. Kenapa? Karena Pak Ganjar itu masih kader PDIP begitu ya. Yang namanya kader PDIP harus patuh terhadap konstitusi partai begitu kan ya. Seolah-olah PAN dan P3 ini melangkahi ya Ibu Megawati. Kan begitu logikanya begitu. Maka Hasto itu ketakutan begitu ya dan bahkan kebakaran jenggot begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen dari Cebong begitu kan ya. Ya salam, ini ada kabar baik ini drone ini ya. P3 PAN condong usung Ganjar Erick Thohir Golkar terbuka. Lantas ya si Helmi Filis mengomentari hal ini begitu. Dia mengatakan, "Lah masih ngarep Ganjar nyapres." Ini komentar-komentarnya. Ini ngol bangun ya. Buzzer jangan ribut-ribut ya, biar kadrun kepanasan. Lihat deklarasi Pak Ganjar dihadiri ratusan ribu masa. Beda dengan Pak Anies yang dihadiri puluhan ribu masa ya. Ini banyak sekali ya yang mengkritik dan memberikan statement bahwa seolah-olah deklarasi Ganjar itu adalah yang datang ratusan, tapi yang datang itu hanya segelintir orang begitu ya. Ini banyak, semoga mereka tetap solid sampai datangnya pemilu di 2024 ya. Banyak sekali ya yang kritikan kepada mereka, ada pro dan ada kontra juga begitu kan ya. Yang namanya pangeran TikTok ya seperti itu begitu. Dukungan roda condong ya, kata si Om Bungul, joget happy dengarnya. Inilah komentar-komentar netizen begitu, apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Oke Bong, ini PDIP condong Mbak Puan ya, mantap PAN CS atau selera NKRI ini ya. Yang lain apa takut deklarasi atau belum dimulai udah takut? Si Hasto pasti ketakutan begitu kan ini. Masih condong aja dan bangga, hidup kok nggak ada kepastian. PAN dan P3 itu cuma elitnya yang condong, tapi belum pasti itu. Tapi akarnya pilih Anies Baswedan. Betul sekali begitu kan ya. Alhamdulillah ngol ini ya, setidaknya para buzzer kayak lu udah terjamin makannya, karena dengan adanya partai yang usung ya bahkan ini melihat sendiri KIB ya, deklarasi dukung Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Inilah komentar-komentar netizen begitu, ada pro dan ada kontra begitu. Bahkan ya kalau partai gambar berkabah dukung yang suka nonton ini sih mending ganti logo. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra juga begitu. Nggak capek ya pertikelan copras capres ini ya. Tetapi inilah komentar-komentar netizen begitu kan, ada pro dan ada kontra juga begitu. Ini saya bacakan terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanyanya Ini beritanya, ini cukup menarik juga begitu kan ya. Ini PAN dan P3 condong usung Ganjar Erick Thohir Golkar terbuka. Ini dikutip dari media Indonesia ya. Tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, koalisi bersatu atau KIB, yaitu Bersatu Persatuan ya Pembangunan atau P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan P3 dan Partai Amanat Nasional PAN dan Golkar telah memberikan pernyataan terkait dengan usungan Ganjar, Pranowo dan Erick Thohir di Pilpres 2024. Ketiga partai tersebut membuka potensi akan terrealisasi duet Ganjar Erick Thohir. Lantas bagaimana dengan Ibu Mega? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Apakah Bu Mega selama ini tidak marah ketika kadernya diambil begitu? Awal mula duet Ganjar Erick Thohir mengemuka di internal KIB diusulkan dan pada kegiatan rapat kerja nasional PAN pada 2006 Februari lalu oleh Zulkifli Hasan. Di hadapan ribuan kadernya, Zulhas mengatakan Ganjar Erick Thohir diyakini mampu membawa Indonesia maju pada masa kejayaannya. Bahkan ya, jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Kata siapa begitu kan ya? Contohnya menjadi BUMN, terus kemudian ada kebakaran dan sebagainya begitu kan? Menurut saya ini rugi begitu kan ya.
Pernyataan Zulhas tersebut disambut positif oleh Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi ya. Pria yang karib disapa Awi tersebut tidak menampik bahwa partainya juga kemungkinan akan memiliki kesamaan pandang dengan PAN, termasuk juga P3 bisa jadi aspirasi sama dengan PAN. Terlebih Awi mengatakan P3 memiliki kedekatan emosional baik dengan Ganjar maupun Erick Thohir, di mana lanjutnya ayah Erick Thohir merupakan simpatisan P3, sementara mertua dan kakak ipar Ganjar merupakan tokoh dan anggota legislator dari partai berlogo Ka'bah tersebut. Ya, bagi kami tidak menjadi masalah hal itu begitu, tapi perlu diingat ya, Pak Ganjar itu masih punya ada keterikatan sebagai kader begitu. Kecuali dia keluar ya mengkhianati Bu Mega begitu kan, keluar dari partai PDIP begitu. Saya rasa tidak berani dia keluar begitu kan ya. Kalau ingin menjadi calon presiden begitu, ngapain ya masih memikirkan hal seperti itu ya. Pada hakikatnya menurut saya pribadi ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itulah yang menjadi yang harus kita ikuti begitu ya, kecuali menjadi pengkhianat partai ya, bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi P3 dan PAN, di mana letak logikanya? Apakah tidak ada kader-kader lain yang untuk menjadi calon presiden? Saya rasa tidak ada begitu. Makanya Hasto itu kebakaran dan bahkan ya kebakaran jenggot, bahkan kepanasan begitu, dan bahkan ya mengkritik habis-habisan oleh PAN begitu kan ya, dianggap tidak punya kader yang militan, bahkan kader-kadernya harus diberikan motivasi dan sebagainya begitu, apalagi partai P3 begitu kan ya. Ini jelas bahwa ada sesuatu yang memang harus dibenahi dari partai P3 dan PAN ini, karena tidak punya kader sama sekali begitu kan ya, yang punya elektabilitas tinggi begitu. Bahkan ya, sementara juru bicara Golkar ya, Tantowi Yahya memberikan lampu hijau kepada PAN dan P3 atas usulan capres maupun cawapres pilihan mereka. Tinggal bagaimana seluruh parpol DKIB bisa menyepakati apakah duet Ganjar Erick Thohir yang bakal diusung atau figur lainnya. Silakan saja PAN dan P3 datang dengan nama yang menurut mereka sesuai dengan aspirasi internal mereka. Tetapi lantas bagaimana dengan Pak Airlangga begitu kan ya. Kalau memang ini terjadi, wallahu a'lam, apa yang selama ini dilakukan oleh P3 dan PAN ya bisa jadi nyungsep begitu. Kenapa? Karena dia bukan partainya, bukan kadernya sendiri. Dia hanya ya, orang akan berspekulasi bahwa ya Pak Ganjar kalau mengusung Pak Ganjar sama halnya memperbesar Pak Ganjar, memperbesar partai PDIP itu sendiri begitu kan, begitu logikanya begitu. Tapi inilah politik kita, bisa cair bisa tidak begitu kan. Tapi menurut saya pribadi analisisnya tidak mungkin saya rasa Erick dengan Pak Ganjar, Ganjar dengan Erick begitu. Karena apa? Karena Pak Ganjar ada keterikatan di situ, kecuali ya PDI masuk ke KIB, bisa saja seperti itu. Tapi yang disodorkan pasti Puan Maharani begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.